Sekar maca pat kinanthi mongko kantining tumuwuh salami mung ngawas eling lukitaning alam dadi wiryaning dumadi supadi niring sangsaya yeku pangreksaning urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Rahayu wituda nir ing sambikala kangge para kadang sutresna. Sugeng mirsani video niki malih. Video piwucalan basa Jawa kangge kelas 12. Kalau wingi kita sampun ngrembak paugeran-paugeran lan titikane tembang kinanthi Serat Wedotama. Wonten pepanggihan menika kita bakal ngrembak tembang kinanthi lan kangge mangerteni isine tembang kinanthi nggih. Kalau wau kita sampun midhangetaken tembang kinanthi, mugi-mugi para kadang saged nresnani kabudayan kita, kabudayan basa Jawi lan kesenianipun. Kita lajengake tembang menika, tembang kinanthi padha setunggal saking Serat Wedotama. Kita onceki nih setunggal mboko setunggal, kita buka ya, kita gunakan bahasa Jawa. Kita juga gunakan bahasa Indonesia mungkin untuk teman-teman yang tidak memahami ya. Werdi cakepan tembang kinanthi padha setunggal. Napa kang ditegesi werdi menika? Werdi menika teges tembung saking tembang kita onceki setunggal mboko setunggal nggih. Ana tembang menika ungling kados menika nggih. Mongko kantining tumuwuh. Bunyinya seperti itu. Di situ ada keterangannya. Pak Ali akan membacakan dan untuk anak-anak mohon menyimak dengan seksama. Kata kantining di sini memiliki arti utawa duweni teges disertai atau dibarengi ya. Seperti yang kemarin kita sudah tahu bahwa kanthi itu adalah digandeng atau maksudnya itu disertai ya. Lalu ada kata tumuwuh di sini. Tumuwuh di situ dijelaskan ada sisipan dari kata tuwuh. Maknanya adalah tumbuh. Nah, kata mongko kantining tumuwuh di sini bukan arti yang sebenarnya bahwa tumbuh atau tumbuhan di situ. Nanti ada makna yang tersiratnya, bukan makna yang tersurat. Kita lanjutkan dulu ya. Salami mung awas eling. Ini ada pada baris kedua. Kata salami utawa selama atau mengenai waktu ya. Terus mung awas eling. Kata awas di sini berarti waspada. Kata eling memiliki makna ingat. Pada baris ketiga berbunyi eling lukitaning alam. Kita eling tadi sudah, kita buka lukitaning alam ya. Lukitaning memiliki arti tetembunganing atau berdiri tegak sifatnya ya, teguh, kuat. Maka kata lukito itu artinya adalah kuat, berdiri lurus, berdiri dengan kokoh ya. Maka nanti kalau punya anak laki-laki namanya kasih nama Lukito, tapi kalau untuk anak perempuan ya Lukitaning ya. Alam sendiri berarti alam. Kita lanjut pada baris keempat. Dadi wiryaning dumadi. Pada baris keempat berbunyi dadi wiryaning dumadi. Kata dadi sudah tahu ya. Terus kata wiryo. Nah, wiryo berarti keberanian atau kemuliaan.
maka ada kata perwira atau perwiryo. Nah, itu dari kata dasarnya wiryo. Lalu dumadi. Dumadi di sini dari kata dadi, mendapatkan sisipan Ini makna tersuratnya adalah jadi. Nah, jadi di sini hanya makna tersurat, tapi ada memiliki makna tersurat sendiri. Baris ke berikutnya, supadi nir ing sangsaya. Makna dari supadi yaitu supaya utawa supaya. Nir iku terhindar. Nah, maka itu ada kalau di Kenduren mugi rahayu toto tentrem nir ing sambekala. Nir itu kata terhindar. Sambekala itu adalah musibah, maka terhindar dari musibah. Utawa nir ing sangsaya memiliki sama dengan tadi nir ing sambekala. Sangsaya adalah kesusahan atau kesengsaraan. Lalu ada kata yeku. Yeku di sini dari kata yo lan iku digandeng dadi siji. Mbok menawi para kadang tasih kemutan wonten semester setunggal kita ngrembak basa utawa tembung garba ya. Tembung garba lah. Yo yeku iki asile utawa saged disebut tembung garba. Memiliki makna yaitu pangreksaning urip. Pangreksaning dari kata reksa. Memiliki makna membuat atau merawat, direksa, digawe, dibuat, diopeni, direksa. Nah, sakmangke umpamane kok wonten tiyang pandangon Dwija menika ngreksa siswa-siswine, maksudnya adalah bukan membuat tapi merawat. Kata urip adalah kata hidup itu sendiri ya. Untuk berikutnya, mari kita membahas gancaran. Apa itu gancaran? Gancaran adalah bentuk paragraf yang berisikan mengenai terjemahan atau pemahaman secara mudahnya dari tembang. Ini adalah bentuk gancaran tembang kinanthi Serat Widatomo Pada siji yang berbunyi mongko kanggo sanguning manungsa urip salawase kudu awas lan eling titen pratandha saking alam. Ingkang dimaksud yaitu tondo-tondo saking pangeran dari Tuhan yang memberikan petunjuk dari perubahan-perubahan alam. Dadi kaprigelan wong urip. Bahwa orang yang bisa membaca tanda-tanda alam itu adalah keahlian mereka. Keahlian manusia-manusia yang diberikan petunjuk oleh Tuhan. Supaya adoh sangka sangsara. Yo ngono iku carane nglakoni urip. Nah, ini adalah makna tersiratnya dari tembang kinanthi Serat Widatomo Pada siji. Lalu kita lanjutkan mengenai pitutur lan panemu utawa tanggepan kinanthi Pada siji. Untuk pituturnya, maka Pak Ali akan membagi pada 3 tahap. Yang pertama adalah dari bunyi tembang tadi kita dapat mengetahui sejatine manungsa ing donya iki amung ngayahi titah saking pangeran. Bahwa manusia hidup di dunia ini hanyalah menjalankan perintah dari Tuhan. Seperti di keyakinan orang Islam bahwa manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, titahnya itu manusia itu hidup di dunia hanya untuk beribadah. Beribadah yang bagaimana? Nah, ini kewajiban kalian untuk mencari ibadah yang bagaimana di kehidupan ini. Ya, jangan mengartikan ibadah itu hanya pengertiannya hanya sholat saja, tapi ibadah itu lebih dari itu. Yang kedua adalah kabeh manungsa pingin uripe mulya, ora pingin sengsara. Ini sudah pasti, sudah barang tentu bahwa manusia hidup di dunia itu enggak mau hidup sengsara.
ya, kalau ruang lingkupnya hidup di dunia ini. Nah, bagaimana kehidupan kita nanti setelah di akhirat nanti, ya? Maka itu kalian harus memahami lagi lebih dalam. Yang ketiga, lah inilah kesimpulannya ya. Saking tembang kinanti punika saged dipun mangertosi pitutur luhure yaiku yen manungsa waspada lan eling uripe bakal mulya lan tebih saka sangsara. Dalam bahasa Indonesia berbunyi, jika manusia memiliki kewaspadaan dan selalu ingat, hidup manusia itu akan mulia dan jauh dari kesengsaraan. Pada bagian berikutnya itu menampilkan panemu utawa pendapat utawa tanggapan. Tanggapan yang umum dari Pak Ali akan memberikan contohnya seperti ini. Ing zaman milenial punika, manungsa padha ungkul-ungkulan bondo tanpa tatanan. Jarine wong akeh, yen sogeh bondo uripe ora bakal sengsara lan mesti diajeni. Ananging saking tembang kinanti padha siji punika paring pangerten bilih manungsa pengin mulya kanthi cara kudu duweni ilmu waspada lan eling utawa ilmu titen. Nah, sampai di sini saya harap anak-anak dapat memahami dan dapat meresapi bahwa tembang kinanti di sini memiliki petunjuk-petunjuk atau petuah-petuah yang sangat luhur, yang berbeda jauh dengan kebanyakan manusia milenial sekarang, yang mengartikan hidup mulia itu kalau orang itu kaya, kalau tidak kaya ya tidak mulia, kalau tidak kaya ya tidak dihargai. Jangan seperti itu. Kalau kita kembali pada poin pertama tadi, sebenarnya manusia hidup di dunia itu hanya menjalankan perintah Tuhan. Perintahnya apa? Adalah ibadah. Kalau ibadah itu tidak perlu harta, tidak hanya harta saja. Bahkan senyum pun menjadi jalan ibadah atau jalannya sedekah. Ya. Senyum saja, tidak berkata buruk kepada teman-teman. Wah, kamu bodoh, nah, itu jangan. Wah, kamu ternyata pintar ya. Itu sudah membuat orang lain senang. Itu juga sudah terhitung ibadah. Kita lanjut. Untuk berikutnya, Pak Ali akan menjelaskan mengenai tugas yang harus kalian kerjakan. Di situ Pak Ali menampilkan podo kedua dari tembang kinanti. Nanti ada 2 soal, silahkan kalian kerjakan, yaitu tugasnya pada kolom tugas yang akan muncul pada tanggal 28 Juli dan batas waktunya ada 3 hari. Cukup panjang, jadi anak-anak dapat mempersiapkannya dan tidak terburu-buru. Jangan seperti kemarin-kemarin sampai tidak bisa diupload, tidak terupload, tidak mengerjakan tugas. Ya, saya harap kalian tetap rajin, semangat untuk mengerjakan tugas bahasa Jawa. Butir soalnya yang pertama adalah tembang kinanti padha loro iku gancarono. Ya, di sebelahnya itu adalah tembang kinanti. Silahkan kalian gancarkan, kalian tulis dengan tangan, kalian gancarkan. Yang kedua adalah wenehono tanggepan utawa panemu ngenani isine tembang kinanti padha loro iku. Nah, setelah selesai kalian tunggu tanggal 28, kalian upload, tugas kalian selesai. Hanya 2 soal saja. Bagaimana Pak? Saya tidak paham bahasa Jawa. Nah, pada materi ini kalian dapat mencari referensi, bertanya kepada teman, kepada orang tua, kepada tetangga yang kiranya dapat dimintain tolong untuk mempermudah kita dalam memahami tembang kinanti ini. Kita pungkasi kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun video menika Bapak tutup. Bapak nyun pangapunten bilih seratan utawa suwantenipun kirang mranani penggalih panjenengan. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.